sarang-sarang dipun buka surat Az-Zariyat. Ayatipun 24. Surat berapa? Surat Az-Zariyat. Surat keberapa? Surat 51. juz 29. Ayat 24. Juz 26. Awal juz 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز حكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. والله ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار حجة لنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا من تأويل هذا القرآن يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukram. Hal ataka apa wis teka ing sira Muhammad apa haditsu dhaifi Ibrahim, ceritane kisah tamune Nabi Ibrahim al-mukramin kang den mulia. Hal ataka
benar-benar tadi ada yang mengartikan kalau di dalam Al-Qurtubi kata-kata hal itu dimakna qad, betul-betul benar-benar sakit gantikan hal ataka dhaifi Ibrahim al-mukramin, teman-teman mustaqam. Nah sakit jadi dimakna qad bukan dimakna qad, jadi hal yang dimakna qad. Dhaifi Ibrahim al-mukramin, benar-benar telah datang kisah cerita tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil. Ini tamunya tamu-tamuannya berupa malaikat, bukan bupati tamu. Jadi tamunya bukan bupati, bukan Pak Camat, tapi nama malaikat. Yang datang itu adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Tapi senes malaikat Israel, tekan malaikat Israel, benten malaikat urusan. Paling malaikat yang paling disenengin apa? Mikail, mesti gue rezeki ya. Mikail. Sami seperti ketika Nabi Musa kedatangan tamu yang mau mencabut nyawanya sinten Israel, dan itu berupa menungso. Nabi Musa itu diutus oleh Allah menyabut nyawamu. Apa? Tempeleng yang Nabi Musa. Di mana kan tempeleng? Bilang Bukhari. Akhiripun malaikat ora terima lapor nama bilang Gusti Allah, ya Allah, kula badhe nyabut nyawane Musa tempeleng. Akhirnya diusap oleh Allah, kemudian malaikat baru melih. Wis cabut mana? Akhirnya dia menyuruh malaikat. Akhirnya dia bisa dia mati sakit apa sesuk. Jenengan kayak konten di tekan malaikat itu. Wis sesuatu aja dosa iki Mas. Dipikir Nabi Musa, iya saiki yo mati, meneh yo mati, saiki wae. Dosa. Akhirnya dicampur nyawa Musa. Nah, Nabi Ibrahim ini bukan dari Nabi Ibrahim ini kedatangan tamu 3 orang. Tadi tamunya ini namanya Jibril, Mikail, dan Israfil. Nalikane iku dakolu mlebu sapa ngakeh tamu. Di Jibril, Mikail, Israfil mlebu. Alaihi ngatasi Nabi Ibrahim. Faqalu napa ngucap sapa ngakeh salam. Salam, selamat, disalamin. Disalamin apa? Salamin malaikat dumateng Nabi Ibrahim. Maksudnya salam itu ai nusallimu alaika ya. Aku ucapkan salam kepada hai Ibrahim sakanan. Qalu betul. Qala mengucap sapa Ibrahim salam. Ya selamat. Waalaikumsalam. Balik. Kaum mungkarun kang ora dikenal. Kaum mungkarun kang diingkari. Iki sapa ya? Kok salam aku ya ora kenal. Wong telu iki sapa? Mboten ora kenal. Dalam sebuah tafsir, mengapa 3 orang ini jadi yang datang? Karena memang 3 orang ini diantaranya bentuk kemuliaan Allah kepada Nabi Ibrahim dengan mengutus langsung malaikat kepada Nabi. Nah, pilihpun qalu salamun qaumun munkar ay alaikumussalam antum qaumun munkarun ay qaumun ma'rufin. Ternyata kamu ini siapa ini? Nggih, monggo waalaikumsalam. Tapi kula mboten kenal jenengan, sinten jenengan? Tak kenal salam. Makanya salam itu sekarang ini kan banyak orang yang dikenal enggak mau. Assalamualaikum Ustaz. Ya, boten, enggak kenal benar. Padahal kata Nabi,
ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam ulo salam niku kanggo wong sing kowe ora kenal ambek wong sing ora kenal. Nanti gampang sih kenal mau enggak kenal kan susah. Ora kenal gitu. Tenanan ora. Pada dijawab. Apa salam ora kenal salam-salam dulu kan. Barang maksudnya nggih dijawab. Akhiripun faragha. Faragha itu monggo bermakna mala ila ahli. Artinya mencondong. Faragha monggo condong sapa Ibrahim masuk bergegas. Cepet-cepet nang keluargane. Dia termasuk dia ini penjenengan yang ketaman dia mboten dikenal. Magupung sugeng napa jaran ila ali mari keluargane baca amu teko juga tekol Bapak Ibrahim diijlin kelawan pedhet teknik sapi wedhe tuwek niki mboten pedhet nanti daging sempu sami kamu, masya Allah. Nanti langsung didatangkanlah nawab daging anak sapi yang gemuk. Ustaz, daging anak sapi gemuk kan parah tadi. Buat ternyata dijelaskan dalam tafsir dengan bijak ijlin samin jadi bermakna akhirnya adalah ijlin saminin khanidin dengan didatangkan dengan daging anak sapi yang sudah dibakar, yang sudah dipanggang. Bahkan dijelaskan dalam tafsir manggang ini mengambil waktu. Nanti batunya diobong sih, batunya panas, kayak dulu tanah, katanya. Apa itu? Apa nyati sini kan? Apa? Genit toh ya, dulu jadi. Kalau kan matang gosok kan dulu nih dengan batu. Jadi maswa nanti langsung dipanggang dengan dihadirin dengan batu. Batu yang sudah dipanaskan. Tanah. Kemudian masih mangan enak malaikat. Bakar bau mengkenyedake sapa Nabi Ibrahim, negake Ibrahim ilahi barang makan, ing panganan, ing ijling samin, sapa Ibrahim ijling samin ilahi maring tamu telu niku. Kala mengucap sapa Ibrahim, ala tak kudu monggo dimusketaken monggo bendaharian. Tinggal mawon. Di sini ada kalimat yang penting itu adalah fakar. Jadi panganan itu nek kalau namanya adabnya kalau ditamoni tiang minggu makanannya dekatnya ke tamu. Fakar. Mboten makanannya wadon, monggo. Wadon kuwi aneh. Tadi dekat karena ini adabnya. Cocok nanti jedakna alim tamu. Jadi yang ketamuan langsung sugo kumpul apa di segera di. Dari kapan bakare? Nanti mau dijelas no. Ini dijelas bakare taman cerita. Bukan disingkat atau mau. Masih di suke bakare bleng apa? Dijelaskan. Fa'aujasa minhu khifah. Terkandung. Faqala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim berkata, "Wis monggo dibaca, monggo. Ibundaharian monggo disekatakan kaifa amsiku an aqal." Faqala lahu ala ta'kulun. Jadi Nabi Ibrahim, berarti mereka ini menahan itu tidak makan. Memang enggak langsung dimakan oleh 3 orang.
3 orang nggak langsung makan ini, 3 malaikat nggak mau makan karena nggak, walaupun disuguhkan enak tapi nggak langsung makan. Ditunggu dulu, dipersilahkan oleh Nabi Ibrahim. Mau saya capek. Itu pada langsung makan. Nah, buat kita tinggalin. Fa'aujasa minhum khifah. Wah, tambah nih, tambah waktu. Akhiripun fa'aujasa minhum khifah. Mongko metu dengan cara diam-diam, keluar dengan cara diam-diam. Itu fa'aujasa. Maka Ibrahim minhum sang maka khifatan kronologi. Ya Allah, disubur perangan ora apa. Ditambah wedi. Promosi karena bahkan biasanya namanya orang disuruhi dipersilakan dan masih dimakan. Itu orang dipangan gitu loh. Bahkan di dalam tafsir yang lain, saya bawa tafsir yang lain. Fa'aujasa minhum khifah ay akassa minhum bi nafsi khaufan. Fa'aujasa mongko rumangsa wedi sapa Ibrahim minhum tak maka tingkatane wedi. Boten seketok. Dadi akhirnya keluar diam dulu sambil didetek ngoten. Masyaallah. Bahkan dijelaskan telah oleh qala Amr bin Dinar qala al malaikatu la taqulu illa bi taman. Ternyata oleh Amr bin Dinar mengatakan malaikat itu tidak mau makan kecuali dia dibayar dulu. Nah, mesti tunggu baru makan. Malaikat ini tidak mau. Antara yang mufassir ada yang mengatakan bersumber ini. Al-Qurtubi mengatakan begitu. Amr bin Dinar qala al malaikatu la naqulu illa bi taman. Aku enggak mau makan kalau enggak aku beli. Qala berkatalah Al-Bina. Qalu kulu wadau tamanu. Udah makanlah. Dan kemudian misalnya bayar kamar. Hari kapan menjawab? Tamanu. Napa? Kau ini kenapa tuh bahasa ini? Qala tasammullah idza akaltum wa tahmadu wa tamduna idza faraktum. Jadi ternyata regane panganan itu uang. Tapi apa? Membaca bismillah ketika makan, mau makan dan membaca alhamdulillah selesai makan. Itu ternyata sama harganya makanan itu di sini. Ini mah rata-rata nggak memalih, rata-rata biasanya tengah-tengah ini. Duh, betul bismillah. Kita buku Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang ini tengah-tengah, kemudian balas itu baju. Sekarang langsung 12 normalnya udah enak wah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal harga makanan adalah tasammun dan Allah. Jadi mereka membaca basmalah idza aqaltum apabila makan wa tahmadunahu idza faraktum. Dan mereka membaca alhamdulillah apabila selesai makan. Wana dorong ba'dhum ila ba'd. Akhirnya mereka saling mandang. Gimana? Iya, kita makan ya. Ketika saling mandang antara malaikat ini saling mandang. Faqalu bihadza ittaqatallah. Oh, masyaallah. Maka malaikat ini berkata, karena inilah sehingga Allah menjadikan engkau hai Ibrahim jadi khalil. Pantas. Karena inilah Nabi Ibrahim dijuluki sebagai kekasih Allah. Memang seperti ini luar biasanya dalam menjamu tamu. Mungkin Nabi Ibrahim berhubung dengan Tuhan sebenarnya. Kita bercermin berarti menjadikan Ibrahim Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita. Mantapnya yang luar biasa. Ada akhlaknya yang luar biasa. Waqad taqaddama hadza fil kemudian dalam sebuah yang lain karena melihat malaikat ini melihat ini Ibrahim pertama suka perhatikan pertama takut Nabi Ibrahim
Akhirnya malaikat menjawab mengatakan, qalu, ucap sapa malaikat, la takhaf Ibrahim, ojo wedi, ora usah wedi. Takut, enggak usah takut. Babasyaruhu bi gulamin alim. Monggo kowe kabar gembira sapa malaikat ing Nabi Ibrahim bi gulamin kelawan bocah alimun nang pintar. Ternyata akan diberi kabar gembira kalau sebentar lagi dia mendapatkan memiliki seorang anak yang pintar, yang cerdas. Walaupun ini para ulama berbeda pendapat. Di gulamin alim siapa? Dia Ishak apa Ibrahim? Apa Ismail? Maaf, dia Ishak apa Ismail? Sebab dalam sebuah ayat yang lain, babasyarnahu bi Ishak. Ada lapan, maka mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bi Ishak, dengan lahirnya seorang nabi namanya Ishak. Tapi menurut Mujahid, hanya Mujahid saja yang mengatakan huwa Ismail, bukan Ishak. Tapi itu Ismail, bukan Ishak, itu Mujahid. Kalau kakek bagi nggak ada masalah, yang penting bagaimana Allah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim dengan diberikanlah anak yang luar biasa. Ba'abalat imra'atuhu fi saratin basakkat. Nah, ini namanya ibunya, langsungnya namanya istrinya Nabi Ibrahim. Ba'abalat ngomong madep sapa imra'atuhu, kan krungu, Pak. Walaupun dari kamar tapi krungu. Bicaraan antara Ibrahim dengan malaikat ini mendengar. Langsung dengan gemetar, dengan takut dan masalah, sampai akhirnya fi saratin dalam sayhah, sambil menjerit, sambil seakan enggak percaya. Pasokkan wajah sampai menepuk wajah ing wajahe imra'atu Ibrahim, sampai namanya wajahnya tepuk dhewe. Aku mimpi apa ora ya? Heran gitu, apa bisa saya anak ini? Pada saat itu dia dijelaskan dalam sebuah dijelaskan dulu ayatnya. Sebentar. Padahal dia sudah sangat tua, nggak mungkin ini. Di dalam ayat yang lain, waqalat ajuzun atim, nggak mungkin, apa bisa dia punya anak? Misalnya itu orang yang perempuan yang sudah nenek sudah tua, akimun dan mandul, nggak mungkin dia punya anak. Makanya dia mendengar dialog antara Ibrahim dan tiga tamunya malaikat ini, dia heran, apa bisa saya punya anak, ya Allah. Ini menginspirasi semua ya, yang tidak punya anak, jangan berani insya Allah masih ada harapan. Ada keajaiban. Artinya itu azuzun hakim. Ayo qalat ana azuzun hakim, kaifa itu? Kalau menurut Al-Jujaj, maka istrinya Nabi Ibrahim ini berkata, aku ini perempuan yang sudah tua dan mandul, wakai balik, dan aku bagaimana bisa nanti melahirkan? Kama qalat ya wailatani alidu wa ana ajuzun wa hadha surat Hud, di dalam surat Hud ayat 72. Dijelaskan dulu. Ya Allah, saya apa yang bisa, ya Allah, saya melahirkan anak padahal aku sudah tua, renta dan juga mandul. Kamu jawabnya. Ini pikiran, ini akal. Tetapi kalau sudah Allah menghendaki, apapun bisa terjadi. Qala ulun kau ucap sapa ngake kadaliki sing kaya mengkono iku kala ngucap sapa Rabbuki, pangeran sira. Jadi yang ngucap itu bukan saya, bukan jenengan, tapi yang ngomong ini adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu sak teman utawi Allah huwa, Allah
dan mangkat kang maha bijaksana, alimun tur maha weruh. Ya Allah itu hakimun bima yaf'al, alimun bima salihil khalqah. Allah itu mengetahui, Allah itu hakimun bijaksana terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya, dan dia maha mengetahui kemaslahatan kepada makhluknya semua. Oh ini maslahat, oh ini baik, oh ini layak, pasti Allah tahu. Dan makanya banyak ada, walaupun ada orang itu walaupun tua, tapi bisa menangani, bisa saja. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan saat itu di dalam tafsir ini ada dijelaskan itu pada Fala tasqi, jangan kamu mengeluh. Wa kana bainal bisyarah wal wiladatu sunnah. Jadi saat itu antara bisyarah itu kabar gembiranya, di saat diberikan kabar gembira oleh malaikat itu dengan wiladah, dengan melahirkannya itu sekitar 1 tahun. Ya benar ya. Jadi mulai ada kabar gembira itu muncul dari istrinya Nabi Ibrahim sampai kemudian melahirkan, jaraknya berapa? 1 tahun. Ya berarti 9 bulan persis. 9 bulan plus lebih sedikit. Ada prosesnya. Andai kata langsung ambil kan bisa ya. Tapi tidak, tetap prosesnya itu tetap dihargai, ternyata ada proses. Wa kanat Sarah lam talid qabla dzalik. Padahal Sarah ini, ya ini dijelaskan kali ini Sarah ya. Sarah itu berarti Ishak nanti. Padahal Sarah ini belum pernah punya anak sebelumnya. Belum pernah punya anak. Belum pernah melahirkan. Wa waladat wa hiya bintu iswatis aina sana. Masya Allah. Jadi ternyata beliau ini, Sarah ini umur sekitar 99 tahun. Jamaah haji kemarin yang tertua di Jabal Nur itu umur 117. Jamaah Jabal Nur yang tertua mengkaji ya Allah ya, etes banget. Nanti umurnya 117. Itu zaman kudu menang ini. Saat ini umur 60 ya Allah sudah tertua. Ternyata memang banyak ada Pak ya. Tadi belum berangkat aja, kemudian kemarin saya ada di sekolah aja yang meninggal sudah 6. Dari Lamongan, dari di sekolah belum berangkat, sudah meninggal. Belum berangkat ke Mekah sudah meninggal. Dan memang rata-rata pun jumbo-jumbo. Rata-rata, tapi ada yang masih umur 50, 52, 53 nah. Tidak ada lagi untuk umur kan. Sangat kayak kalau belum berangkat. Kemudian dari umurnya istrinya Nabi Ibrahim ini ternyata bintus tis'ina. Jadi sekitar 99 tahun. Wa Ibrahim yauma idzin ibnunya atas sana. Jadi Nabi Ibrahim saat itu umurnya 100 tahun. Jadi istrinya Sarah umur 99, Ibrahim umur 100. Ini kan jadi setahun. Dengan Sarah umurnya lagi setahun. Inilah diantaranya hikmah yang luar biasa yang kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim ini. Ternyata banyak hal yang bisa kita belajar. Kesimpulan dari ayat ini yang pertama, takrir nubuwwah Muhammadiyah. Allah menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian Muhammad itu mesti ada. Dengan kita bisa membaca ayat ini seakan-akan padahal ini mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim, tapi diberitakan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang Nabi Muhammad tidak ada, kepada siapa? Kepada umatnya. Kita semua yang ada di zaman ini masih layak untuk yang bisa mendapatkan pelajaran dari ini. Dulu awalnya ayat ini juga kepada Nabi Muhammad SAW.
Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, fadilah Ibrahim ambil anbiya wa imamul muwahhidin. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah fadilah Ibrahim. Ini Allah menjelaskan tentang keutamaan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Wa imamul muwahhidin, dan dia sebagai tokoh, sebagai sosok nabi yang memimpin orang-orang yang ditauhid di masa Nabi Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim, bapaknya nyembelih patung. Nanti dia nuturi bapaknya. Dewi anak, seorang anak ya. Ini mana jagai? Kan sendirian buat nanti nyewan. Ini kan anak. Nabi Ibrahim sendirian ya abah. Bapak kan ini. Ada nanti ini yang mau baik. Disembah-sembah patung-patung manusia. Dan masih banyak kisah-kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim perjalanan dalam dari Tuhan namanya sekali. Termasuk di ayat. Kemudian yang ketiga, wujubu ikramud dhaif. Wah, wajibnya memuliakan tamu. Memuliakan tamu wajib. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta la makana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamu. Ayat ini, hadis ini di Bukhari itu ada dengan menggunakan bab ini. Loh, berarti siapa sih tidak memuliakan tamu? Logikanya dibalik. Yang tidak memuliakan tamu berarti orang itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa begitu? Tidak. Di dalam Imam Bukhari membuat bab khusus namanya al-kufru duna kufri. Kafir tapi nggak sampai kafir, bisa disiti. Nah ini namanya. Dan ternyata bab ini kemudian Imam Bukhari masukkan hadis tadi itu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifa. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jaro. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan au liyasmut. Dan hadis ini dimasukkan di dalam bab tadi. Berarti ini apa dari hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak memuliakan tamu itu hampir dikatakan kafir. Walaupun nggak sampai kafir tapi di bawah. Sehingga kita dapat al-kufru duna kufri. Itu di Bukhari. Karena begini, Imam Bukhari itu kalau fikihnya Imam Bukhari itu boleh kelihatan. Tidak ada fikih Imam Bukhari. Lah fikihnya Imam Bukhari itu punya pemahaman orang terhadap hadis itu ada debat. Tapi itu seakan-akan menjadi pikirannya siapa? Menjadi pemahamannya Imam Bukhari. Ya fikirnya bukan yang ada jadi Ibnu Hajar yang syarah kitab hadis sampai. Tapi kalau fikih Imam Bukhari nggak ada. Imam Bukhari juga mesti fikir memahami orang. Ya itu ada di bab-babnya. Kadang-kadang babnya pun kadang-kadang ada hadis babnya tidak ada. Ya unik jadi bukan ini beda. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah al-khawfu al-fitri. Rasa takut itu adalah fitrah. Rasa takut itu adalah insting manusiawi. Kira enek mau nggak berdiri, sakan delewang itu mesti saya nanti. Bisa tingkat Nabi Ibrahim mau seperti itu. Padahal tingkat Khalilullah, kekasihnya Allah masih takut. Artinya apa? Takut ini ada takut yang manusiawi. Takut yang memang semua anak hamba Adam itu seperti itu. Indah wujudnya asbabihi, karena takut itu ada sebab-sebabnya. Nah kita ini kadang-kadang takut tapi harus babi. Wedi tapi nggak ada sebabnya. Ini ada punya. Aku nawar ini.
itu yang benar. Takut hilang jabatan, takut hilang macam-macam. Nah, itu yang nggak benar, tidak boleh. Kalau takut ada sebab dan sebab itu bisa dipahami cara akal, boleh. Dan itu manusia. Layak daku fi aqidah wala ba'da sirk. Jadi tidak boleh takut itu kalau sudah masuk pada wilayah akidah. Sama kayak ini takut yang berlebihan ini yang akhirnya masuk ke dalam wilayah akidah. Takutnya hanya sebab kepada selain Allah, tapi dalam wilayah akidah. Atau takut yang akan jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini takut. Makanya kau itu macam-macam. Nanti gimana dibaca di bukunya Saleh Fauzan Abdul Farizan itu tentang syirik, khusus dibahas tentang kesyirikan. Sampai ada buku itu sampai tentang syirik saja. Asyirku wa anwa'u. Syirik dan macam-macam, satu jilid tak tebel. Ya mungkin bisa ini kayak tentang syirik tak. Enggak ada banyak. Segitu banyak. Nah, ini luar biasa. Pemahaman ini. Makanya betul kata Nabi, syirik itu syirik yang paling ringan itu seperti dosanya ya. Kelihatannya seperti orang yang jalan di malam hari, seperti semut yang berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita. Mereka makanya sama bersih. Hampir saja kita ini karena samarnya hampir saja kita terjatuh di dalam syirik. Oleh karena itu hati-hati betul dengan syirik, karena saya juga dosanya ya. Innallaha la yusyriku bihi wa innallaha la yaghfiru Innallaha la yaghfiru dzunuba. Maka Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Makanya dosa yang paling besar itu syirik. Dan dia termasuk zulmun kabir, zulmun adzim, termasuk kedzaliman yang paling besar. Oleh karena itu pada jamaah sekalian yang dimuliakan, mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menambah, bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa ini, dan ini menjadi pemicu, menjadi penyemangat bagaimana insyaallah kita bisa menghadapi kehidupan yang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.